Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Selamat pagi, sahabat Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Di hari ini, pagi, di hari Kamis 19 Maret 2026, kita bertemu lagi dalam pembahasan firman, dalam membahas pesan Allah bagi kita di pagi yang indah ini. Sebelumnya, mari kita memohon kekuatan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur Tuhan memberi hari yang baru bagi kami. Engkau membuka mata kami dan kami bisa melihat dengan cerah. Engkau memberi tubuh yang segar bagi kami untuk melakukan segala aktivitas hidup kami. Dan sebelum semua itu kami lakukan, kami menghadap Engkau. Kami rindu Tuhan memberi pesan bagi kami lewat firman-Mu yang kemudian menjadi kekuatan kami, modal hidup kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah Engkau ya Allah kami sudah siap mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan disapa oleh firman Tuhan dari kitab Sefanya, pasal yang ketiga. Saya akan membaca ayat 14 hingga ayat 18. Sefanya 3 ayat 14 hingga 18 dengan judul perikop sukacita dalam kesetiaan Allah. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bertempik bersoraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan.
Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Demikian firman Tuhan kita baca. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pagi ini kalau firman Tuhan menyatakan sebuah kebenaran yang sangat penting. Sebuah kebenaran dalam teks Alkitab ini, bahwa sukacita di dalam hati seseorang bukanlah tanggapan alami. Itu bukan karena ada lucu dan ada hormon yang berubah dalam diri manusia saat ada hal yang membuat dia bersukacita saja. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa sukacita yang sesungguhnya adalah bersifat adikodrati, artinya di luar kendali manusia. Sukacita yang sesungguhnya adalah akibat yang terdalam dari sebuah tindakan Allah, yaitu tindakan penebusan Allah ada di dalam hati kita. Mari kita perhatikan beberapa hal yang membuat sukacita dialami oleh orang percaya menurut kitab Sefanya ini. Yang pertama, di ayat 15 kita menemukan bahwa kita telah diampuni dan tidak akan dihukum oleh karena dosa-dosa kita lagi. Kepada bangsa Israel, Allah telah mengampuni dengan tidak memperhitungkan dan tidak memberlakukan hukuman lagi. Artinya mereka akan dibebaskan dari perbudakan pada kala itu. Tetapi bagi kita hari ini, sukacita yang besar yang kita alami adalah bahwa Tuhan Yesus telah melakukan pekerjaannya sebagai bukti bahwa Allah sudah mengampuni kita dan Tuhan tidak akan menghukum kita, tidak akan dihukum lagi karena dosa-dosa kita. Sungguh sukacita yang besar bagi kita bahwa kita sudah diampuni dan dosa tidak akan membawa kita lagi kepada hukuman kematian yang kekal itu. Yang kedua, di ayat 15, masih di ayat 15 kita juga menemukan bahwa musuh kita sudah dikalahkan. Karena itu kita dibebaskan dari perbudakan iblis dan dosa itu. Jadi kalau yang pertama kita diampuni dan tidak akan dihukum lagi. Lalu yang kedua, kita bersukacita karena musuh kita sudah dikalahkan. Yaitu kita sudah dibebaskan dari perbudakan iblis dan dosa. Demikian di ayat 15. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang di atas kamu. Ia telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita sungguh bersukacita dengan dua ini. Lalu yang ketiga, Sefanya juga mencatat bahwa kita bersukacita karena Allah beserta kita. Dan penyertanya itu memberi persekutuan, memberi kasih karunia dan pertolongannya di sepanjang hidup kita. Demikian sampai ayat 17. Kitab Sefanya mencatat bahwa pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang
karena Engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai pula. Demikian Allah juga bersukacita melakukan penebusan, dan Ia hadir di antara kita, mempersatukan kita, memberi kita kasih karunia, dan senantiasa menolong kita sepanjang hidup kita. Adalah sebuah sukacita yang besar saat kita tahu bahwa Allah senantiasa menolong kita. Ia memberi persekutuan bagi kita, dan kasih karunia-Nya akan sempurna di dalam hidup kita. Lalu yang keempat, kitab Sefanya ini juga memberitahu kebenaran bagi kita bahwa sukacita yang besar saat kita tahu bahwa kita adalah sasaran dan perkenanan Allah yang besar. Bahwa kita adalah sasaran dan perkenanan Allah. Betapa bangganya hati ini. Betapa sukacita terjadi dalam hidup kita saat kita tahu kita adalah anak Allah. Dan kepada anaknya, kepada kita, Allah berkenan, serta Allah memberi kasih-Nya. Sasaran kasih karunia itu adalah kita yang percaya kepadanya. Semoga sukacita yang besar yang sudah Tuhan sediakan bagi kita senantiasa kita nikmati di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Dan sukacita kita akan mencapai puncaknya, saudara-saudari, pada hari itu. Pada hari bila Allah menyatakan sepenuhnya kemuliaan dan kebesaran-Nya di bumi. Sehingga sebagaimana Ia katakan di ayat 18, aku akan mengangkat malapetaka darimu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Puji Tuhan, tidak lagi menanggung celah, karena Tuhan sendiri yang bekerja mengangkat segala malapetaka dalam hidup kita. Mari kita menjalani hari ini dengan penuh sukacita yang besar. Bukan karena apa yang kita temukan di dunia ini, tetapi karena kasih karunia Allah, karena kebaikan Allah yang tidak hanya mengampuni dan menghukum dosa, membebaskan kita, tetapi juga Allah, karena Allah ada di antara kita, mempersatukan kita, memberi kasih karunia kepada kita, dan juga Ia akan menolong kita sebab kita adalah sasaran kasih karunia-Nya, karena Tuhan berkenan bagi kita, sehingga kita akan dengan sukacita mengangkat kepala karena Tuhan tidak lagi menanggung celah bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kebenaran firman-Mu sungguh membuat kami bersukacita besar. Bukan karena dunia ini, tetapi karena betapa baiknya Engkau yang memberi kasih karunia kepada kami, yang membebaskan kami dari kuasa maut, kuasa dosa yang memperbudak kami itu. Syukur oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus, kuasa dosa sudah dipatahkan dan kami hidup dalam perkenanan Allah. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami di hari ini untuk Tuhan pakai, untuk Tuhan perlengkapi melakukan kehendak-Mu. Saat ini kami juga berdoa secara khusus kepada pelayanan Tuhan di GBKP Pondok Gede. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang Engkau pakai di sana untuk melakukan kehendak-Mu, menjaga keberlangsungan pelayanan ini di tengah-tengah tantangan hidup
tantangan zaman yang kami hadapi bersama. Untuk itu kami menyerahkan pendeta kami, Pendeta Immanuel Ginting, sebagai pendeta Runggun di Pondok Gede. Engkau memberkatinya beserta dengan keluarga, sehingga ia tidak pernah berhenti berpikir, berbuat apa yang boleh membangun iman, ketahanan keluarga dalam Tuhan di Runggun ini. Kami berdoa juga untuk semua pertua diaken dan pertua diaken emeritus, juga pengurus perpulungan Jabu-Jabu, pengurus kategorial, guru KAKR, dan semua orang yang Tuhan pakai untuk pelayanan kami di sana. Biarlah mereka juga beroleh kasih karunia-Mu sebagaimana firman-Mu hari ini, sehingga boleh melakukan pelayanan dengan sukacita. Tuhan memberi hati yang terbeban bagi setiap jemaat juga untuk memberi diri kepada Tuhan lewat semua pelayanan kami, untuk memberi tanggung jawab mereka juga untuk kelangsungan pelayanan ini. Terima kasih Bapa. Kami tahu di dalam kelemahan kami butuh Engkau, dan kiranya sempurnalah kasih karunia Allah bekerja dalam hidup setiap kami. Kami berdoa kiranya hari ini menjadi hari yang sukacita besar bagi setiap kami yang sudah mendengar dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, mari kita berdoa sebagaimana Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa dan kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi.